Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, hari ini kita akan membicarakan tentang topik yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, yaitu menemukan ketenangan di tengah-tengah kesulitan. Saat kita melihat ke sekeliling kita bisa melihat bahwa dunia ini penuh dengan kesulitan dan tantangan yang berat. Kadang-kadang, kita mungkin merasa seperti kita berjuang sendiri dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Namun, kita harus mengingat bahwa kita tidak pernah sendirian, karena Allah selalu bersama kita. Saudaraku, Allah mengerti kesulitan yang kita alami, dan Dia selalu siap untuk membantu kita. Ketika kita merasa terpuruk dan cemas, kita dapat mencari ketenangan dalam firman-Nya. Di dalam kitab Mazmur, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita di tengah-tengah kesulitan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 46, ayat 1, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang terlampau sangat. Tetapi, bagaimana kita dapat menemukan ketenangan di tengah-tengah kesulitan? Pertama-tama, kita harus belajar untuk merelakan segala sesuatu ke tangan Allah. Ketika kita merasa cemas dan khawatir tentang masa depan, kita harus mempercayakan segala sesuatu pada Allah, dan membiarkan Dia yang memimpin hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4, ayat 6 dan 7, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala sesuatu keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudaraku, bayangkan diri Anda sedang berada di tengah laut yang gelap, dan bergelombang dengan perahu yang kecil dan rapuh. Angin bertiup kencang, ombak besar menyerang dari segala arah, dan Anda merasa cemas dan ketakutan. Anda mencoba mengayuh sekuat tenaga untuk mencapai pantai yang aman, tetapi semakin Anda berusaha, semakin sulit untuk mempertahankan keseimbangan perahu. Namun, tiba-tiba Anda memutuskan untuk berhenti mengayuh dan beristirahat sejenak. Anda menutup mata dan mendengarkan suara ombak dan angin. Anda merasakan gerakan perahu naik dan turun di atas ombak, dan perlahan-lahan, Anda mulai merasakan keheningan dalam diri Anda. Saudaraku, dalam keheningan itu, Anda mulai merenung tentang keadaan Anda. Anda menyadari bahwa ketakutan dan kecemasan Anda hanya membuat Anda semakin gelisah dan tidak berdaya. Anda memutuskan untuk mengambil kendali atas diri sendiri, dan tidak membiarkan keadaan mempengaruhi Anda. Anda memusatkan perhatian pada perahu dan cara mengayuhnya dengan tepat, sambil tetap tenang dan terfokus. Dalam waktu singkat,
Anda mulai merasakan perahu Anda menjadi lebih stabil, dan Anda merasa lebih percaya diri dalam menghadapi ombak dan angin yang kuat. Anda mengayuh dengan lebih mudah, dan akhirnya berhasil mencapai pantai yang aman. Saudaraku, ilustrasi ini mungkin sederhana, tetapi saya berharap dapat membantu Anda memvisualisasikan bagaimana menemukan ketenangan di tengah kesulitan. Kadang-kadang, kita perlu berhenti sejenak dan memusatkan perhatian pada diri kita sendiri untuk menemukan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Saudaraku, kita juga harus terus berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan mengisi diri kita dengan firman Allah, kita dapat menemukan ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah kesulitan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119, ayat 165, orang yang mengasihi hukum-Mu memperoleh banyak kesenangan, dan tidak ada sesuatu pun yang membuat dia tersandung. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, kita juga harus mengingat bahwa kita memiliki sesama percaya yang selalu siap untuk membantu kita. Kita harus bersikap rendah hati dan meminta bantuan ketika kita membutuhkannya. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5, ayat 16, berdoalah seorang bagi yang lain, supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar dalam pengaruhnya. Akhirnya, kita harus selalu mengingat bahwa Allah mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 13, ayat 5, Allah sendiri telah berfirman, Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Saudaraku, menemukan ketenangan di tengah-tengah kesulitan bukanlah hal yang mudah, tetapi itu mungkin jika kita mengandalkan Tuhan dan bersandar padanya. Dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita harus selalu mengingat bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita, dan Dia selalu siap untuk membantu kita. Jangan pernah merasa bahwa kita berjuang sendiri, karena kita memiliki sesama percaya, dan tentunya Tuhan yang selalu bersama kita. Saudaraku, mari kita terus memperkuat iman dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Dengan memperkuat iman dan mengandalkan Tuhan, kita dapat menemukan ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah kesulitan. Dengan begitu, kita dapat menjadi saksi hidup dari kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan,
masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.